Shalom, saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini ada saja orang yang suka ngerendahin iman Kristen. Ada saja orang yang suka ngerendahin Tuhan Yesus. Terakhir kemarin yang viral, di mana Syahrini meragukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, meragukan ketuhanan Yesus dengan berkata bahwa tidak mungkin Yesus itu Tuhan karena dia manusia biasa, dia bisa lapar dan dengan berbagai alasan lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, saya sangat terberkati pesannya Bapak Bambang Nursena mengatakan jikalau ada orang-orang yang merendahin iman Kristen, itu dia berurusan sama Yesus Kristus, bukan sama kita, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya. Sekarang, maka kalau orang mendengar ceramah saya tentang pokoknya iman Kristen itu, ini kata mereka harus salah. Nah, sebagai orang Kristen saya mengangkat suara, menyatakan salahnya di mana? Kau menuduh Alkitab saya palsu, lu naskahnya itu ribuan tahun tersisa, masih terpelihara sampai hari ini, kok Anda mengatakan itu salah di mana? Itu pun saya tidak nyinggung agama lain, saya tidak pernah menjelek-jelekan kitabnya orang lain. Kenapa kok marah? Saya kadang-kadang bergumul, itu sudah lama saya bergumul. Kenapa orang menyatakan sesuatu yang benar selalu dimusuhi? Saya tidak ekstrim kan? Mana pernah saya mempersoalkan nabinya orang, kitabnya orang, kan tidak pernah. Saya tidak ekstrim. Tapi mereka lebih takut dengan gaya saya yang tidak ekstrim ketimbang mereka takut dengan kelompok-kelompok Kristen yang ekstrim. Yang misalnya mantan muslim jadi ekstrim, itu mereka nggak terlalu takut, tapi sepertinya lebih takut dengan saya yang tidak ekstrim. Ada apa ini? Saya hanya menyampaikan argumen, saya hanya menyampaikan data-data sejarah, tapi kenapa takut? Ya kadang-kadang itu malah meneguhkan saya, berarti kebenaran itu yang membuat mereka tidak siap menerima. Tidak semuanya orang saya tuduh seperti itu, tapi kelompok-kelompok yang membencimu tanpa alasan, kira-kira seperti itu yang saya terima. Kalau orang membenci saya karena ada alasan, itu mungkin harus kita introspeksi. Apa alasannya mereka membenci saya? Tetapi dalam pelayananmu, dalam pelayanan kita semua, nanti ada suatu saat di mana orang membencimu tanpa alasan, maka janganlah kamu bersedih hati. Dan itu bukan lagi urusanmu, itu urusannya Yesus dengan mereka. Karena apa? Mereka terlebih dulu membenci Yesus tanpa alasan. Saudara-saudara, itu justru menjadi bukti yang meneguhkan kebenaran iman Kristen. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengarkan penjelasan singkat Bapak Bambang Nursena di video tadi. Ya, beliau mengatakan bahwa ya dia merasa aneh kenapa ketika kebenaran disampaikan banyak orang yang tidak suka, bahkan banyak orang yang membenci kebenaran ya. Tetapi ketika iman Kristen direndahkan, Yesus dihina, sepertinya tidak ada masalah, saudara Tuhan. Jadi saya sangat terberkati dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa siapapun yang merendahkan iman Kristen ya, mereka berurusan dengan Tuhan Yesus, saudara Tuhan. Jadi pesannya ya, ketika kita mendengarkan mereka ngerendahin iman Kristen, ngerendahin Yesus ya, mengatakan Yesus itu diragukan sebagai Tuhan karena manusia biasa bisa lapar ya. Di video saya juga sebelumnya saya bahas tentang Kainama yang mengatakan bahwa Yesus menikah ya, saudara Tuhan. Ketika kita melihat hal-hal semacam ini ya, kita jangan marah ya, karena Bapak Bambang Nursena di video tadi mengatakan bahwa mereka berurusan dengan Yesus Kristus, itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Pastinya ya, di waktunya Tuhan pasti menyatakan sesuatu hal bagi mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka katakan itu sangat salah dan tidak sesuai dengan kebenaran, saudara dalam Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh marah ya, kita tidak boleh kesal ya, apalagi membalas. Jangan, saudara dalam Tuhan, tidak baik ya kalau kita mendengarkan orang-orang merendahin iman Kristen ya. Mari kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya mereka diampuni oleh Tuhan dan supaya mereka disadarkan oleh Tuhan bahwa apa yang mereka
katakan tentang iman Kristen, ya, ngerendahin iman Kristen tidak baik, ya. Dan kita percaya lewat doa-doa kita mereka disadarkan oleh Tuhan di waktunya Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka katakan tidak benar, tidak baik, tidak terpuji, dan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sekali lagi saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, dan saya percaya saudara juga pastinya terberkati dengan pesan beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, memang beberapa waktu terakhir ini ada saja orang yang merendahin iman Kristen. Ya, bahkan di video saya sebelumnya, Kainama mengatakan bahwa ya Yesus itu menikah. Ya, padahal ya kalau kita meneliti di dalam Alkitab, ya tidak ada sejarahnya Yesus menikah. Tidak ada Alkitab menulis bahwa Yesus itu menikah. Tapi Ustadz Kainama memberikan satu klaim kosong bahwa Yesus itu menikah. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi inilah cara-cara mereka merendahin iman Kristen, dan juga cara mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya, supaya apa? Supaya sebisa mungkin iman kita kendor dan kita mundur daripada Tuhan Yesus, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang kuat di dalam iman, yang tidak mudah goyah. Dan kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun kata orang di luar sana, apapun kata mereka yang merendahi iman Kristen, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang teguh di dalam Kristus, yang tidak goyah, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, saudara dalam Tuhan, kalau ada orang yang merendahi iman Kristus, silakan saja. Tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkali-kali di dalam Alkitab, ya, menubuatkan tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja Damai. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, dengan berbagai cara dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, dengan berbagai mukjizat yang dia lakukan, yang mustahil bagi manusia, tetapi karena dia Tuhan, tidak mustahil baginya. Tuhan juga, atau Yesus juga mengampuni, ya, menjamin keselamatan orang yang percaya kepadanya. Ya, ketika dia berkata dia pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika dia disalib, ya, orang di sebelahnya juga yang ikut disalib bersama-sama dengan Yesus mengatakan, ingatlah aku ketika kamu pergi kepada Bapamu. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga dia bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang itu. Ya, saudara dalam Tuhan, saya percaya apapun yang dialami oleh Kristen hari-hari ini, apapun kata orang tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus bukan Tuhan segala macam, saya percaya bahwa iman kita kuat. Ya, kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa Yesus dalam Tuhan. Ya, saya percaya iman saudara teguh di dalam Kristus. Saya aminkan itu dan saya doakan supaya kita sama-sama semakin teguh dalam Tuhan. Karena kenapa? Hari-hari ini terlalu banyak orang-orang yang menarik kita daripada Tuhan Yesus. Terlalu banyak cara iblis menarik anak-anak Tuhan dari imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak kalah dari iblis. Kita kuat, kita hebat, dan kita pastinya menang, ya, melawan kuasa iblis. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, Yesus adalah Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu tegas, saudara dalam Tuhan. Dan itu pesan Tuhan Yesus sendiri bagi orang yang percaya kepadanya. Dan juga merupakan jaminan keselamatan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun kata orang di luar sana, termasuk hari ini, Kainama, dan juga beberapa orang lainnya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mengatakan Yesus tidak mungkin Tuhan karena lapar, saudara dalam Tuhan, abaikan saja, ya. Dan juga jangan terpancing, jangan emosi, jangan marah, jangan gegabah, jangan melakukan hal yang tidak terpuji. Tetapi mari kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan menguatkan iman kita, supaya Tuhan menguatkan iman anak-anak Tuhan yang mendengarkan mereka, supaya mereka tidak goyah. Kita berdoa supaya orang-orang yang merendahkan Tuhan Yesus disadarkan Tuhan di jamaat Tuhan, di waktunya Tuhan, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik, tidak benar, dan tidak terpuji. Nah, saudara Tuhan, mari kita jadikan diri kita sebagai berkat bagi banyak orang, satu tujuan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.